Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syamsi ayat 7 sampai 9 Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, demi jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kerusakan pada jiwa itu, dan Allah pula memberikan ilham berupa ketakwaan pada jiwa tersebut. Maka sungguh menang atau sukses orang-orang yang selalu menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ini menunjukkan poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita hambanya ini, maka ada dua tabiat yang menyertai kita. Tabiat baik seperti kecenderungan kepada keindahan, suka kepada keadilan, ketertiban, kebersihan, keteraturan, dan lain sebagainya. Ini tabiat yang baik yang ada pada kita, yang memang Allah ciptakan untuk kita semua. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan pada diri kita tabiat yang buruk. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam ayat yang lain, innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia ini menyeru kepada keburukan kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang memiliki jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah menciptakan kita memiliki jiwa yang tabiatnya buruk, maka tidak heran kadang-kadang kita jatuh kepada perbuatan dosa, baik dosa itu yang kecil maupun dosa yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, menang dengan kesuksesan yang sesungguhnya, adalah seperti yang dikatakan oleh Allah, yaitu selalu menyucikan jiwa kita dari dosa. Dengan apa? Taubatan nasuha. Berhenti dari perbuatan dosa tersebut sekarang juga, kemudian bertekad, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga, menyesali perbuatan dosa. Itulah syarat taubatan nasuha yang pasti akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan satu lagi, apabila dosa itu berkaitan dengan hak orang lain terzalimi, maka syarat yang keempat, taubatan nasuha, adalah dikembalikan kezaliman atau hak orang lain itu kepada orang-orang yang terzalimi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menceritakan bagaimana para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman, dan iman mereka ini tidak ada bandingannya dengan kita semua. Iman mereka adalah iman yang sangat kuat, tebal. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Berat dan ringan ujian itu disesuaikan dengan kadar keimanannya.
Apabila imannya kuat, kokoh, maka ujiannya lebih berat daripada orang-orang yang semakin lemah imannya, maka ujiannya pun juga semakin ringan dan semakin ringan. Namun di balik ujian yang berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala. Dan besarnya pahala itu ada pada besarnya ujian. Maka tatkala Rasulullah dan para sahabatnya atau segenap para sahabatnya telah lulus ujian, berbagai macam ujian, sampai mereka pun diuji dengan kewajiban untuk membela agama mereka dengan jihad fisabilillah. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Suatu ketika tatkala Allah menguji dengan suatu jihad fisabilillah yang dikenal dengan Ghazwatul Hunain, perang Hunain, maka orang-orang Islam saat itu sudah banyak yang menjadi tentara kaum muslimin. Saat itu sudah banyak orang-orang yang tadinya ingkar kepada Allah masuk ke dalam agama Islam. Lalu ketika diperintahkan untuk menuju Hunain atau lembah Hunain, mereka mengumpulkan jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Lalu kemudian ada di antara kaum muslimin yang merasa takjub pada diri-diri mereka, merasa bangga pada diri-diri mereka dengan jumlah yang besar. Lalu mereka atau salah satu mereka mengatakan, lan nughlabal yauma min qillah. Kita sekarang ini, peperangan hari ini, kata sebagian mereka, kita tidak akan kalah kalau sebabnya adalah jumlah yang ada pada diri kita. Artinya karena jumlahnya besar, persiapannya matang, senjata sudah banyak, mereka kemudian merasa pasti menang dengan jumlah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghukum dari salah satu perkataan yang disebabkan oleh sifat ujub, bangga diri, merasa bahwasanya mereka hebat. Allah menghukum dengan kekalahan yang sangat-sangat total. Lihatlah apa yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Allah menceritakan, ingatlah tatkala terjadinya peperangan Hunain, tatkala di antara kalian merasa takjub, membanggakan diri mereka dengan jumlah yang luar biasa besarnya, tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah kalian yang besar itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, saat itu malah dunia yang lebar terasa sempit. Kemudian akhirnya kalian pun mundur, lari terbirit-birit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hukuman Allah. Sifat ujub disebutkan oleh para ulama. Ujub itu adalah merasa bangga dengan apa yang dia punya, merasa berhak orang lain tidak berhak karena usahanya, dan merasa berjasa atas kebaikan yang ada di sekitarnya. Maka inilah sifat ujub. Oleh karena itu kita mengenal bagaimana Qarun yang memiliki sifat ujub ketika dia punya segala sesuatu, perbendaharaan harta benda yang melimpah, maka kemudian diingatkan oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan merasa bangga, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan dirinya. Apa kata Qarun? Qarun malah menimpali dengan perkataan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang aku punya ini, harta benda, tentara dan lain sebagainya ini, itu karena aku memiliki ilmu, maka aku diberi sekian banyak, yaitu perbendaharaan harta benda dan lain-lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menghancurkan suatu kaum sebelum Qarun, padahal kaum itu lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat ujub dan karena ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di akhirnya karena tetap saja ujub, Qarun, bala tentaranya, bahkan semua harta bendanya, sampai sebagian para penafsir termasuk kunci-kunci barang-barangnya
yang kalau diangkut oleh beberapa orang itu mereka tidak kuat karena banyaknya kuncinya saja, belum lagi hartanya, itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rumah-rumahnya, bersama gudang-gudangnya, bersama harta-hartanya, bahkan bersama Qarun sekalian dan bala tentaranya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Qarun, yaitu dan bala tentaranya ke dalam dunia atau bumi ini bersama apa-apa yang ia punya semuanya dalam keadaan hidup-hidup. Maka tidak ada satupun kelompok yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang Qarun dan tentaranya tidak bisa ditolong, akhirnya binasa. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat ujub, bangga diri, merasa berjasa, merasa berhak orang lain tidak berhak, maka itu menghancurkan pelakunya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, sifat ujub tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi menghancurkan amalan kebaikan-kebaikan yang telah ia perbuat. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan, salatun muhlikat, ada 3 penghancur manusia dan amalannya sekalian. Yang pertama syuhud muta, sifat kikir yang dipelihara. Kemudian yang kedua yaitu wahawan muttaba, memperturutkan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga wa i'jabul mar'i binafsihi, seseorang yang memiliki sifat ujub pada dirinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kana ma taqaddama wa ma ta'akhkhara lahu maghfura wa man amana bihi wa ata'ahu kana ma'jura. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui sifat buruk yang ada pada diri kita berupa ujub, dan itu menghancurkan kita sendiri dan juga amalan kita, bahkan suatu ketika bisa menghancurkan orang-orang yang di sekitar kita, maka di khutbah yang kedua ini kita harus mengetahui apa sebabnya penyakit ujub itu ada pada diri kita. Yang pertama, al-ghaflatu bi anna kulla ni'amin mannun minallah. Yang pertama, karena kita ini lupa, atau kalau tidak lupa maka tidak tahu bahwasanya segala sesuatu kenikmatan dunia ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepadamu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Qarun ketika merasa hebat, dia mampu demikian dan dia dapatkan kekayaan yang luar biasa, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bisa melakukan sesuatu, tapi semua itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebab sifat ujub ini adalah karena kita kurang yakin atau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemberi dan yang maha menahan. Allah akan memberi siapa yang dia mau, dan Allah akan menahan siapa yang dia mau dari kenikmatan dunia ini, dan itu semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kalian semua, baik dengan sesuatu yang menyenangkan ataupun dengan sesuatu yang menyedihkan atau menyulitkan. Ketika ujian itu berupa sesuatu yang cocok dengan kita, kita merasa senang, maka kita harus hadapi dengan syukur. Tetapi ketika ujian itu mengenai kita dan terasa itu adalah menyakitkan kita, menyulitkan kita, maka kita harus menghadapi dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang ada pada diri kita punya banyak sekali nikmat. Kesehatan, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat benda, nikmat kawan-kawan yang baik, keluarga, anak-anak, orang tua, ini semuanya nikmat dunia. Kesempatan, pekerjaan yang baik, pangkat dan jabatan, semuanya nikmat dari Allah. Ingat, kalau kita tidak tahu bahwasanya semua itu Allah yang memudahkan, yang memberi, dan Allah bisa saja mencabutnya seketika ini saja,
Maka kalau kita tidak sadar hal ini, kita bisa ujub, bahkan kita bisa sombong. Sebaliknya, sesusah apapun seseorang, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai keluarga, Allah bisa merubah 180 derajat, karena memang Allah bisa merubah segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan di antara manfaat doa ini supaya terhindar dari hilangnya nikmat Allah dengan tiba-tiba. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaatan nikmatik wa jami'i sakhatik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ini yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya tiba-tiba nikmatmu, dari berubahnya kesehatan yang Kau limpahkan kepada aku sehingga tiba-tiba sakit, dan juga dari tiba-tiba Engkau turunkan hukuman ke dunia ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari semua jenis kemurkaanmu kepadaku. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.